Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Iqbal yang mudah-mudahan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di salah satu perkumpulan yang insya Allah bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hujan, saya lihat di sini bapak-bapaknya semangat lagi. Alhamdulillah. Ibu-ibunya juga semangat nggih. Alhamdulillah. Meskipun ini suasananya yang ngantuk, enak ini sebenarnya. Tapi demi kita menghadiri sholat berjamaah, kemudian majelis ilmu, alhamdulillah kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini patut kita syukuri supaya nikmat ibadah ini selalu kita rasakan insyaallah hingga kita wafat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum saya mulai ada satu faedah yang ingin saya sampaikan, yaitu yang berkaitan tentang kenapa seseorang itu melakukan dosa. Melakukan dosa itu maksudnya apa? Dia diperintahkan oleh Allah untuk melakukan sesuatu tapi dia tidak kerjakan, itu perbuatan dosa. Misalnya sholat 5 waktu, perintah dari Allah wa aqimus sholat, dirikanlah apa? Sholat. Perintah Allah ini kalau kita tidak kerjakan berarti kita melakukan dosa. Yang kedua, larangan Allah dikerjakan, ini juga termasuk perbuatan dosa. Dan ketika seseorang itu melakukan dosa, berarti dia sedang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Di sini ingin kita bahas kenapa seseorang itu melakukan dosa. Apa yang menjadi faktor? Ya, faktor gitu Pak. Jadi faktor itu kan selalu ditinjau dari 2 aspek. Ada namanya faktor internal, ada juga faktor apa? Eksternal. Kalau faktor eksternal insya Allah kita paham. Lingkungan itu akan mempengaruhi tingkah laku seseorang. Ketika dia berada di lingkungan yang baik, di perkumpulan yang baik, insya Allah dia akan ikut bersama dengan perkumpulan tersebut. Maka kalau misalnya ada orang, mohon maaf, maksiat di tempat memang diperuntukkan untuk maksiat, mohon maaf seperti bar misalnya, orang bermaksiat di bar, niku wajar nopo tidak wajar Pak? Wajar nggih. Wajar nggih. Tapi kalau misalnya orang sedang tawaf di Ka'bah, mengelilingi Ka'bah, orang melakukan maksiat saat tawaf Ka'bah, itu wajar atau tidak wajar? Tidak wajar, karena perkumpulannya beda. Makanya apa? Lingkungan itu mempengaruhi tingkah laku seseorang. Makanya kita itu selalu didorong oleh para ulama agar kita tidak lepas dari perkumpulan-perkumpulan yang baik. Termasuk juga bersahabat dengan sahabat-sahabat yang baik. Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung dengan
agama temannya, watak temannya, perilaku temannya. Ketika seseorang itu bersahabat dengan orang baik, maka sedikit banyak dia akan terpengaruh dengan orang tersebut. Nggih napa mboten? Seperti itulah. Tapi kalau dia bersahabat dengan orang buruk, sama juga, sedikit banyak dia akan terpengaruh dengan keburukan orang tersebut. Jadi ini, kenapa orang itu melakukan dosa? Pertama, faktor eksternal, lingkungan, sahabat. Itulah yang mendorong seseorang untuk melakukan dosa. Kemudian yang kedua, faktor internal, yang mana ini datang dari dalam diri kita. Kenapa seseorang itu menjadi mudah untuk melakukan dosa? Kata para ulama, itu disebabkan syahwat. Nopo? Syahwat. Ini saya mau tanya bapak-bapak, yang dimaksud dengan syahwat ini apa, Pak? Beda. Syahwat itu bukan nafsu. Syahwat itu bukan nafsu. Nafsu dengan syahwat itu beda. Ya, nafsu itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya jiwa, diri kita ini. Makanya ada istilah apa? Hawa nafsu. Hawa itu artinya keinginan, nafsu jiwa atau diri. Keinginan diri dari sifat dasarnya manusia itu adalah cenderung melakukan keburukan. Maka diistilahkan apa? Hawa nafsu. Terus apa itu syahwat? Syahwat itu kalau ibarat kita membakar api, bensinnya, minyak tanahnya itu nafsu, apa? Syahwat. Yang membuat nafsu kita ini tergerak untuk melakukan keburukan itu adalah apa? Syahwat. Jadi bahan bakar nafsu untuk melakukan keburukan apa? Syahwat. Oleh karena itu dikatakan yang menjadi dorongan orang itu melakukan dosa dari faktor internalnya adalah syahwat. Oleh karena itu, kalau kita ingin membereskan masalah syahwat dari diri kita, ditanya salah seorang ulama, bagaimana caranya kita menekan syahwat? Padahal manusia ini ya penuh dengan syahwat. Lihat minuman yang enak pengen minum, makanan yang enak pengen makan. Lihat lawan jenis, wah ini bagus, ini cantik, oh ini ganteng. Itu namanya syahwat, semuanya syahwat. Bagaimana kita bisa menekan syahwat? Nah, di sini ada seorang ulama berkata ketika ditanya, kata beliau, al-yaqinul kamil, yang bisa menekan syahwat seseorang adalah keyakinan yang sempurna. Keyakinan apa? Yang sempurna. Karena begini, di dalam syariatnya kita ini ada dua hal yang selalu diingatkan. Yang pertama adalah kabar gembira. Kabar gembira niki, barang siapa yang mau taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kehidupannya akan selamat, akan bahagia. Di dunia dia akan bahagia, di alam barzakh, di alam kubur dia akan bahagia, dan kelak nanti di akhirat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Ini sisi yang pertama. Yang kedua adalah peringatan. Siapa yang melanggar perintah Allah, yang tidak mau taat kepada Allah, maka kehidupannya akan sengsara. Dia tidak akan selamat. Di alam kubur dia akan disiksa. Pada kelak nanti di akhirat dia akan diazab di api neraka. Dua hal ini selalu diingatkan oleh Allah. Di dalam Al-Quran, kalau kita baca dari surat Fatihah sampai surat An-Nas, pasti isi dari Al-Quran ini tidak akan lepas dari dua hal ini. Mengingatkan kita tentang kenikmatan surga,
dan juga mengingatkan kita tentang azab-azab Allah yang ada di neraka. Jadi kita sudah tahu ini hadirin, banyak hal di dunia ini, baik dari apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, kita sudah tahu, ilmunya sudah ada. Apalagi kalau saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu yang sering hadir majelis taklim, pembahasan tentang surga, neraka, azab kubur, nikmat kubur, itu insya Allah sudah jadi tema harian, gitu Pak. Sudah biasa kita dengar. Cuma yang menjadi masalah, apakah ilmu itu menumbuhkan kesadaran atau tidak? Apakah ilmu yang kita pelajari selama ini membuat kita yakin atau tidak? Itu yang jadi masalah. Kalau tahu, insya Allah semuanya tahu. Insya Allah semuanya apa? Tahu. Tapi jenengan yakin apa boten? Masalah yakin ini ya masing-masing yang bisa menjawab. Tapi kalau orang itu benar-benar yakin, maka itu akan membuatnya bisa menekan syahwatnya sehingga dia tidak akan mudah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ambil analogi supaya lebih jelas. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau misalnya ada orang dia berkunjung ke dokter, ternyata dia itu divonis banyak penyakit, komplikasi lah. Ada gula, ada hipertensi, ada ginjal, pokoknya banyak penyakitnya. Sehingga dokter bilang gini, kamu kalau ingin selamat, ingin umurmu panjang, harus jaga makananmu. Jangan makan makanan yang berlemak, jangan makan makanan yang manis. Pokoknya ada makanan-makanan yang menjadi pantangan. Nggih. Kira-kira orang yang sakit ini berani tidak makan itu? Berani tidak? Enggak berani nggih. Padahal dia mau, Wah, dilihat ada rawon, ada pokoknya macam-macam makanannya. Tapi dia tidak bisa untuk menunaikan syahwatnya tersebut. Kenapa? Karena dia terhalangi dengan keyakinannya terhadap dokter. Kalau saya makan ini, maka saya akan celaka. Kalau saya makan itu, saya akan celaka. Makanya apa? Ketika kita itu yakin akan sesuatu, pasti kita itu akan bisa mengatasi masalah syahwat dalam diri kita. Ngaten nggih? Nah, itu dari segi yang istilahnya yang buruk-buruknya. Jadi kalau kita sudah, wah ini tahu nanti kalau saya begini saya masuk neraka. Kalau yakin benar-benar tidak mungkin bikin dosa. Tapi masalahnya ini yakinnya ini yang kurang. Yakinnya kurang. Makanya kita kadang-kadang itu mudah untuk melakukan dosa kepada Allah karena yakinnya nopo kurang. Coba kalau kita yakin seperti orang tadi ini, yakinnya dia sama dokter. Kalau saya makan ini, saya nanti penyakitnya bertambah. Pasti dia akan tinggalkan itu. Syahwatnya itu akan dia tinggalkan. Kemudian yang kedua, analogi yang kedua, ketika dia itu ingin sesuatu, pasti dia itu akan meninggalkan syahwat-syahwat yang ada dalam dirinya. Ini contohnya nggih, contoh. Jadi kita ini kan pingin masuk surga nggih, Pak. Pingin masuk surga? Saestu? Monggo. Pingin masuk surga? Monggo, Pak. Ada yang sudah siap masuk surga nih? Kita cuma pingin tapi tidak siap, gitu loh masalahnya. Saya mau masuk surga tapi disuruh persilakan tidak mau. Berarti apa ini? Berarti yakinnya masih kurang, hanya sekedar keinginan. Makanya apa? Ya seperti ini. Kita ingin membeli rumah harganya 400 juta misalnya. Tapi kita gajinya tiap bulan 5 juta. Kira-kira kita yang ingin membeli rumah boros tidak? Atau kita berhemat? Dalam istilahnya keseharian kita.
Kita akan hemat atau boros kira-kira? Kita akan apa? Hemat. Karena apa? Karena di masa yang akan datang kita sudah punya keinginan untuk membeli rumah. Makanya apa? Syahwat-syahwat kita tinggalkan. Pingin beli ini ditinggalkan dulu. Karena apa? Yang saya harapkan ini, saya mau beli rumah. Itu juga termasuk cara supaya apa? Kita membangun keyakinan, dengan itu kita akan bisa meninggalkan syahwat-syahwat dari diri kita. Sama juga ketika kita misalnya mau melakukan dosa ataupun sudah mulai malas ibadah kepada Allah, ketika kita ingat-ingat itu, wah, saya ini jangankan rumah di dunia, saya ingin bangun istana di surga. Saya ingin bangun istana di surga. Makanya apa? Saya harus lebih semangat ibadah kepada Allah. Oleh karena itu, al-yaqinul kamil, keyakinan yang sempurna itu akan membuat kita apa? Bisa meninggalkan syahwat-syahwat dari diri kita. Dengan itu kita akan mudah untuk meninggalkan perbuatan dosa. Amin Allahumma amin. Jadi itu hadirin yang dirahmati Allah, ya, terkait perbuatan dosa yang masih banyak dari kita belum paham sebenarnya. Ini gimana kok saya ini mudah melakukan dosa? Kenapa saya kurang istiqomah? Masalahnya di situ, di syahwat, Pak. Kalau kita sudah bisa mengatasi syahwatnya, insya Allah perbuatan baik itu mudah dan dosa itu akan sulit untuk kita lakukan. Ya, ibaratnya kita mau makan, bukan kita ya, orang lain aja lah. Misalnya ada orang terpidana mati, akan dihukum hukuman mati setelah 1 pekan. Kira-kira makannya enak atau tidak, Pak? Makan enak itu kira-kira, atau dia enggak tenang makannya? Puasa mungkin, baca Quran itu insya Allah dia nopo? Ya 1 hari mungkin 2 kali hatam mungkin. 1 pekan depan nanti, wah, saya akan hukuman mati. Pasti dia akan semangat ibadah, dia akan tinggalkan semua syahwatnya. Padahal kita posisinya sama, Pak, sama. Cuma bedanya dia itu sudah tahu kapan hukuman matinya, kita belum tahu hukuman matinya kapan. Dia sudah tahu seminggu depan akan meninggal. Kalau kita tidak tahu, tapi sudah sama-sama divonis hukuman mati. Kita sudah divonis hukuman mati. Sama, gitu, Pak. Cuma bedanya ini tahu, kita tidak tahu. Mungkin kita lebih dulu dari dia atau dia lebih dulu dari kita. Cuma sama-sama divonis. Hanya saja perasaannya itu tidak sama. Itu yang jadi masalah. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, al-yaqinul kamil, keyakinan yang sempurna itulah yang insya Allah yang akan membuat kita terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan sedikit pembahasan tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di pertemuan lalu kita sudah bahas tentang hijrahnya beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju negeri Habasyah. Yang dalam kisahnya itu ada beberapa sahabat yang disebut bahwa mereka itu jumlahnya 80-an lebih sahabat hijrah pertama kali ke negeri Habasyah sebelum ke Madinah. Alasannya apa? Karena kaum muslimin pada saat itu sudah ditindas, sudah dizalimi dengan sesuatu yang sangat luar biasa, sudah lewat dari batas akal manusia. Makanya apa? Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan izin ke beberapa sahabat, ayo kalian hijrah. Di sana ada seorang raja yang adil, tidak mungkin dia melakukan kezaliman dan tidak ada satu orang pun yang dizalimi di negerinya. Maka apa? Mereka pergi ke negeri Habasyah. Di sana ada Raja Najasyi. Namanya siapa? Namanya, Bu, siapa? Wah, ini rekamannya nggak dilihat lagi. Raja Najasyi. Namanya
Ashama. Napa? Ashama. Namanya Ashama. Ini Raja Najasyi, beliau adalah orang Nasrani, tapi setelah itu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak berjumpa dengan Rasulullah. Orang yang beriman kepada Rasulullah dan berjumpa dengan Rasulullah namanya napa? Sahabat. Orang yang beriman kepada Rasulullah dan berjumpa dengan sahabat tapi tidak berjumpa dengan Rasulullah namanya apa? Tabi'in. Orang yang beriman kepada Rasulullah dan hidup di zaman Rasulullah tapi tidak berjumpa dengan Rasulullah namanya apa? Nah, ini rekamannya harus dilihat lagi nih. Saya lihat memang viewersnya sedikit ini. YouTube-nya ini 10 orang yang nonton, Pak. Ya Allah, ini harus semangat lagi. Review. Soalnya ini ilmu itu memang harus diulang-ulang. Tidak mungkin sekali langsung hafal. Kecuali kita otaknya kayak otak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu sekali dengar langsung hafal, Pak. Makanya kalau beliau lewat pasar tutup telinga. Soalnya apa yang beliau dengar di pasar langsung dihafal. Itu Imam Syafi'i. Kalau kita dengarnya 10 kali sudah untung bisa dihafal. Nah, makanya itu hadirin yang dirahmati Allah, namanya apa? Orang yang beriman kepada Rasulullah, hidup di zaman Rasulullah tapi tidak berjumpa dengan Rasulullah namanya mukhadram. Napa? Mukhadram. Nah, termasuk Raja Najasyi ini. Ashama ini namanya beliau mukhadram. Karena saat beliau meninggal dunia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk sholat gaib. Sholat gaib. Artinya tidak mungkin beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat gaib, sedangkan Raja Najasyi itu bukan Muslim. Pasti beliau sudah Muslim. Jadi itu hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian juga kita sudah bahas bagaimana upaya orang-orang Quraisy untuk menarik kembali para sahabat kembali ke Mekah. Akan tetapi upaya yang mereka lakukan gagal. Pertama mereka ingin istilahnya membujuk Raja Najasyi agar para sahabat dari kota Mekah ini dikembalikan, dikasih hadiah-hadiah, mau disogok lah istilahnya. Akan tetapi Raja Najasyi menolak. Setelah itu mereka provokasi tentang masalah teologi, masalah ketuhanan. Mereka berkata bahwa agama Islam ini menghina agama Nasrani. Katanya konsep ketuhanannya beda. Mereka mengatakan Tuhan kalian itu adalah nabi. Jadi diprovokasi Raja Najasyi. Akan tetapi setelah dijelaskan oleh juru bicara para sahabat pada saat itu, Ja'far bin Abi Thalib, tentang bagaimana pandangan Islam tentang Nasrani, tentang agama Nasrani, dibaca ayat Allah Subhanahu wa taala dari surat Maryam, maka Raja Najasyi langsung berkata, sesungguhnya agama kalian ini yaitu agama Islam dan juga agama kami yaitu Nasrani bersumber dari satu sumber. Artinya apa? Tidak dibantah apa yang disampaikan oleh Ja'far bin Abi Thalib dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini membuktikan hadirin yang dirahmati Allah bahwa agama Nasrani pada saat itu masih benar-benar hanif. Masih sesuai dengan ajaran Nabi Isa alaihi salam. Makanya nanti akan ada sebuah pembahasan, ada utusan-utusan dari negeri Habasyah yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti berkata, orang-orang Nasrani pada saat itu yang masuk ke dalam agama Islam sebenarnya mereka tidak pindah agama. Mereka tidak pindah agama, karena agama itu memang cuma satu, yaitu agama Islam. Mereka hanya pindah syariat dari syariat Nabi Isa ke syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tauhidnya sama, mengesahkan Allah, cuma syariatnya beda. Makanya ada istilah
perpindahan syariat, bukan perpindahan agama. Dan ini menjadi bukti. Karena apa? Raja Najasyi pada saat itu bilang, oh ini berarti agama kita sama. Agama kita apa? Sama. Dan beliau menyampaikan itu di hadapan para ulama Nasrani. Kalau misalnya apa yang beliau ungkapkan itu salah, pasti diprotes. Oke, nama-nama Pak. Nah, maka ini ya menjadi bukti bahwa Raja Najasyi dan orang-orang Nasrani pada saat itu masih memegang teguh ajaran Nabi Isa alaihi salam, yang mana dari ajaran Nabi Isa alaihi salam mereka beriman bahwa akan ada nabi yang datang setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, setelah kaum muslimin tinggal di negeri Habasyah, mereka dengar kabar. Ini saya lanjut nggih. Kaum muslimin yang hijrah ke negeri Habasyah, mereka dengar kabar bahwa di kota Mekah itu orang-orang banyak yang sudah masuk Islam. Jadi dapat kabar. Jenengan bisa bayangkan nggih, misalnya ada orang-orang yang tinggal di sebuah tempat, kemudian tempatnya kacau, ya katakanlah seperti Afghanistan sekarang. Banyak kan sekarang orang-orang Afghanistan itu keluar dari Afghanistan, mencari suaka di berbagai negeri. Ketika misalnya orang-orang Afghanistan itu yang keluar karena negaranya yang kacau karena ada konflik perang di sana. Ketika misalnya mereka dengar Afghanistan sekarang aman, kondusif, kira-kira orang-orang yang merantau itu balik atau tetap menetap di negara rantaunya? Pasti mereka apa? Balik. Sama juga dengan para sahabat. Ketika mereka dengar, wah orang-orang Mekah sekarang sudah baik-baik, sudah masuk ke dalam agama Islam, semangat mereka, ayo kita balik, kita pulang ke kampung halaman kita. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ternyata di perjalanan sudah mendekati kota Mekah, setelah mereka telusuri kebenaran berita tersebut, ternyata beritanya hoax. Ternyata hoax itu sudah ada dulu, Pak. Jadi apalagi zaman sekarang, wah hoax lebih banyak lagi dengan adanya medsos nih. Jangankan tulisan, foto, video itu bisa jadi hoax juga, Pak. Makanya jangan mudah percaya dengan apapun sebelum kita benar-benar yakin dengan berita tersebut. Jadi orang-orang para sahabat ini yang dari negeri Habasyah saat sudah dekat dengan kota Mekah, mereka dengar, wah ternyata beritanya palsu. Ternyata ya keadaannya masih sama seperti dulu. Terus apa yang mereka lakukan ketika mereka sudah sampai di sana, sudah dekat, dikatakan falam yadkhul ahadun minhum illa bijiwar. Tidak ada satupun dari para sahabat yang masuk ke kota Mekah kecuali dengan pengawasan, dengan perlindungan. Jadi ada istilah di dalam tradisi orang Arab itu namanya jiwar. Jiwar itu kalau bahasa kita apa ya? Ya perlindungan. Apa namanya? Ada intel, ada pengaman, ada bodyguardnya. Nah, seperti itu. Jadi masuk, karena kalau masuk sendiri tidak ada yang ngamankan, bahaya, bisa dibunuh, bisa disakiti, seperti itu. Nah, maka setiap dari kaum muslimin yang balik ke kota Mekah pada saat itu, mereka meminta perlindungan dari orang-orang Mekah. Ada yang meminta perlindungan dari orang-orang muslim, ada juga yang meminta perlindungan dari orang-orang selain muslim. Jadi misalnya ada keluarganya, kerabatnya, yang istilahnya mereka itu tokoh, suaranya didengar, saya minta perlindungan jenengan, saya mau masuk ke kota Makkah, lindungi saya, jangan sampai ada orang yang menyakiti saya atau membunuh saya.
Itu yang mereka lakukan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au mustakhfiyan, atau ada yang masuk sembunyi-sembunyi. Jadi ya malam hari, bukan waktu ya bukan pada waktu siang. Kalau siang nanti ketahuan nanti bahaya. Maka masuknya sembunyi-sembunyi. Wa kana jami'uhum salasatan wa thalathina rajulan. Ya, disebutkan di sini jumlah mereka yang kembali itu ada 33 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa hadirin? Dari yang hijrah itu ke negeri Habasyah hanya 33 orang yang balik. Sebagian dari mereka itu tidak balik, masih menetap di negeri Habasyah. Nah, 33 orang ini kembali dengan kondisi yang berbeda. Ada yang meminta perlindungan, ada yang masuk secara sembunyi-sembunyi. Intinya mereka tidak mau mendapatkan perlakuan buruk dari orang-orang Quraisy. Wa kana min baini man dakhala bi jiwar Utsman bin Maz'un. Nah, termasuk ada sahabat yang mana dia itu kembali ke kota Mekah dengan perlindungan dari salah seorang penduduk Mekah pada saat itu, yaitu Walid bin Mughirah. Nah, Walid bin Mughirah ini termasuk tokoh Quraisy, tapi mohon maaf masih musyrik, belum muslim. Tapi dia masuk dengan perlindungan Walid bin Mughirah. Ada juga wa Abu Salama dakhala bi jiwar Abi Thalib. Sama, ada juga sahabat Abu Salama yang masuk dengan perlindungan Abu Thalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada saat itu belum Islam. Jadi ada yang meminta perlindungan dari kaum muslimin, ada juga kepada selain kaum muslimin. Dan ini dikatakan sebagai dalil bahwa kita itu juga bisa meminta perlindungan kepada non-muslim. Bisa meminta perlindungan kepada non-muslim. Jadi kalau kita misalnya merasa kurang aman, kita, komunitas kita, bahkan negara kita akan diserang dengan sesuatu yang buruk, kita bisa minta bantuan kepada selain orang muslim. Misalnya minta perbantuan dari Amerika, atau minta bantuan dari negeri mana misalnya, atau secara personal, itu boleh. Sebagaimana yang ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dengan syarat hadirin, dengan syarat. Dan syarat ini harus kita perhatikan. Jangan pokoknya kita berkoalisi dengan semua orang, muslim non muslim ya silahkan, negara muslim negara non muslim ya silahkan. Tidak sesembarangan itu. Ada persyaratan-persyaratan yang disebutkan oleh para ulama. Pertama dikatakan, jangan sampai ada idraron bid-da'watil islamiyah. Jangan sampai itu membahayakan dakwah Islam. Itu yang pertama syaratnya. Yang kedua, taghyiran li ba'di ahkamiddin. Jangan sampai juga kita ketika bekerja sama dengan orang-orang selain muslim itu akan merubah hukum-hukum agama. Oke, kami akan bantu tapi kalian tidak boleh begini-begini, diatur kita misalnya. Ini juga tidak boleh, karena apa? Mengganti hukum-hukum agama. Yang haram, misalnya mohon maaf, sebagian negara Islam bekerja sama dengan negara selain Muslim. Apa yang terjadi? Kami akan bantu kalian, tapi minuman keras dari negara kami harus kami ekspor ke negeri jenengan. Ada, dan itu terjadi sekarang. Saya tidak sebut negaranya. Dulu negara Islam luar biasa. Nah ini kan bahaya. Kalau seperti ini berarti kerjasamanya tidak benar nih. Berarti apa di sini? Tidak sesuai dengan persyaratan yang disebutkan oleh para ulama. Au sukutan ala iqtirafi ba'dil muharramat, atau diam dari perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan atau perbuatan haram yang dilakukan. Nah, jadi intinya kita itu bisa meminta perlindungan dari siapapun, baik muslim ataupun non muslim, tapi dengan persyaratan-persyaratan tadi. Intinya jangan sampai kita itu meninggalkan syariat.
Jangan sampai kita itu melakukan pelanggaran dalam syariat. Kalau bisa seperti itu, maka monggo minta perlindungan dari siapapun. Ngaten nggih? Ngaten nggih, Pak? Nggih. Itu saja. Ini sudah azan apa dereng ini? 3 menit lagi. Alhamdulillah. Kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah yang sedikit ini ada manfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kita yang duduk di sini mendapatkan ilmu yang manfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan semua yang kita inginkan dari Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma akhtim bis salihati a'malana wa a'marana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.